Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, ini di video kali ini saya pengen tanya nih ke teman-teman. Teman-teman inget nggak sama yang namanya Pak Darmaji yang ini sering bawa mobil dereknya Sumber Alam? Pak Darmaji kan megang mobil derek di Sumber Alam itu. Dan video kali ini adalah tentang mobil dereknya Pak Darmaji. Nah, mobil dereknya Pak Darmaji itu diapain sih? Jadi kemarin itu ada kabar gembira, mobil dereknya Pak Darmaji itu diganti. Nah, tapi tunggu dulu. Saya bilang diganti itu bukan diganti secara keseluruhan. Yang diganti itu kepalanya. Tuh. Coba kita lihat ke depan yuk. Di sini bisa dilihat kepalanya itu sudah copot. Kepalanya sudah copot dan akan diganti ini, kepala yang menggantung itu. Kalau kalian ingat, warna kepala yang lama itu bukan warna merah. Warnanya itu kuning sih, lebih ke kuning, kayak kuning-kuning hijau, kuning-kuning hijau. Kepala yang lama itu sudah pada keropos. Besi-besinya sudah pada keropos dan sering kali rontok, besi-besinya itu rontok, jadi rasanya itu kayak mobil mau rontok. Pak Darmaji mintalah buat diganti kepalanya supaya mobil derek ini kalau jalan pun nyaman. Pak Darmaji bawa tidak khawatir mobilnya kenapa-napa di jalan gitu loh. Dan juga mobil derek ini karena ini mobil yang fungsional ya, fungsional dan sangat diperlukan apabila bis kita mengalami kendala dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, dalam artian bener-bener nggak bisa jalan dan harus diderek. Jadi sudah menjadi tugas utamanya mobil derek ini nyamperin dan bawa pulang. Jadi ini mobil truk derek yang buat Sumber Alam, yang ada di Sumber Alam itu ini termasuk satu yang sangat krusial itu. Jadi coba kita lihat prosesnya itu lagi diapain sih. Yuk. Nah, setelah kemarin dicopot, setelah kemarin diongkak dan kepalanya berhasil diangkat, copot dari sasisnya. Ini kepala mobil derek yang lama. Kepalanya mobil derek yang lama. Coba kita lihat ya, mulai dari luarnya aja dulu. Keroposnya itu yang bagaimana sih? Nih, kalau kita lihat dari luarnya kayaknya fine-fine aja. Cuma kita ngelihat langsung ke dalamnya nih, agak ke dalam. Nih. Ini sudah keropos, ini sudah keropos. Bahkan di tulangan pun ini ada yang bengkok. Ini udah keropos ya. Nih bagian sini apalagi nih, ini udah nggak nyambung tuh, ini udah nggak nyambung lagi. Yang sini pun sama, ini juga udah keropos begini. Memang sudah harus ganti sih ini sudah terlalu tua sih, ini sobek juga. Kita coba ke bagian belakangnya. Oh, yang bagian belakangnya ini tidak begitu terlihat lah. Berarti kita membuka dalam, membuka bagian dalam yang kanan dulu. Bisa dibuka nggak ya? Gimana bukanya? Bentar guys. Gimana ini bukanya? Nggak bisa. Ya segini aja. Nih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh udah tembel-tembelan. Ini Pak Darmaji ngelas sendiri, nembel sendiri. Ini sudah tembel-tembelan itu. Bagian bawah-bawah pun sini tuh udah, yang depan sana bolong. Udah pada keropos-keropos nih. Ini juga kelihatan itu bolong-bolong. Belakangnya apalagi itu. Waduh. Kita pindah ke sisi yang sana yuk. Nah, sisi yang ini. Oh, yang ini bisa dibuka. Nih, ininya sudah copot. Ini sudah copot. Lihat dalamnya, tapi bagus sih ini pintunya. Pintunya masih bagus sih, walaupun tuh, kondisinya pintu masih oke sih, besi-besinya pintu. Cuma ini kita ngeliat ke kaki-kakinya, ini juga udah kayak gini nih. Dan saya pernah ikut naik ini.
itu seru guys. Ini udah tembel-tembel nih, ditempelin sama Pak Darmaji. Udah seperti ini keroposnya teman-teman. Tuh, ke belakang juga pun hal yang sama. Sama seperti yang sebelah kiri tadi, kanan tadi, sebelah supir. Oh, ini kain nih. Ini pelapis, tapi dalamnya, oh besinya malah, oh enggak, ya yang bagian bawah sini nih. Ini udah seperti itu yang bagian bawah. Walaupun atasnya masih cukup baik ya ini ya, masih cukup bagus. Cuma ini bagian sambungan sini, oh sudah itu, seperti itu. Jadi memang udah memprihatinkan ini kondisinya. Ini tulangan atas juga apa rangka besarnya ini kayak gini dan nah, melihat dengan kondisi kepala truk derek yang sudah seperti ini parahnya, dan kebetulan juga kita itu sedang mengerjakan proyek truk tronton dengan model yang sama, model kepalanya sama 917. Jadi sekarang ini yang ada di belakang saya ini kepala yang warna merah ini, itu yang mau dipasang ke truk derek ini ya, walaupun tidak baru tapi kondisinya lebih baik lah, kondisinya lebih baik, tidak ada keropos yang separah itu. Coba nanti kita lihat seperti apa kondisinya dalam-dalamnya juga. Dan ini lagi mau proses ngangkat terus numpang masang gitu teman-teman. Nah, sebelum kita berpindah ke kepala derek baru punya Pak Darmaji, sekarang kita lihat dulu proses pencopotan kepala derek ini yang ternyata nggak mudah. Prosesnya hampir sama seperti mencopot bis, prosesnya susah lah ini untuk mencopot ini. Apalagi cuma dikerjakan oleh 2 orang aja. Kita lihat prosesnya nih. Sip, Bah. Oh, sabar.
Ini metu terus itu boleh. Itu Jadi itu teman-teman proses pencopotan kepala dari truk derek Pak Darmaji, dan sekarang coba kita lihat proses buat pemasangan kepala barunya. Sebenarnya bukan kepala baru sih, karena sama-sama lama, cuma yang ini kondisinya lebih baik daripada kepala yang lama. Yuk kita lihat. Setelah terpasang kepalanya yang baru, dan kita bandingkan ya sama yang kepala lamanya itu, dari tampak luar aja deh, tampak luar ini memang ada beberapa yang tambal-tambalan, cuma sudah apa ya namanya, di repairnya itu semaksimal mungkin, karena ini sudah dicopot kemarin, jadi ini dipotong, dilas, jadi apa ya, yang kropos itu sudah diganti dengan plat itu ya better lah, lebih baik daripada yang kalau ngereparasi yang itu. Lebih baik ngereparasi yang ini daripada mereparasi yang itu. Ini kalau kita lihat di sini juga ada karat, cuma ini kayaknya ini nanti bakalan digosok aja, digosok, kalau nggak ada keropos aman. Dan ini bisa dilihat ya,
masih lebih baik, masih lebih bagus dibanding yang itu. Mungkin ada PR-nya di sini aja sih. Ini kalau bisa ganti tulangan sih. Ini kalau bisa ganti tulangan, ganti tulangan. Tapi yang kiri aman. Yang kiri aman-aman saja. Kita mengelilingi. Di sini bagian samping di pilar nggak ada apa-apa. Pilarnya bagus. Sininya ini ada tembelan sama tadi yang sebelah kanan juga ada. Ini juga tembelan sini. Oh, awas nih guys. Ini ada nih. Salah-salah bisa masuk ke tangan ini kayak gini nih. Bahaya ini. Jadi bahaya di sini. Di sini ada lagi di pintu ini bagian bawah ini tembelan bagian luarnya. Pintu bawah bagian luar ini digosok dan ketemu besi ternyata masih bagus. Kalau digosok berarti ada kemungkinan dalamnya, oh dalamnya masih bagus kok guys, dalamannya masih bagus, even ada kacanya, masih ada kacanya, cuma kayaknya nggak bisa naik ini. Iya nggak naik ini kacanya. Di bagian bawahnya ini sudah ditempel, jadi yang keropos memang sudah dipotong ditempel. Kalau yang sana kan mau nempel-nempel itu terlalu banyak tempelan. Nih bagian kursinya masih kokoh, masih baik, masih bagus. Ke belakang bagian sambungan ini masih utuh. Ini paling cuma karat-karat aja, digosok nanti dicat ulang, bersih lagi. Di atas di bagian atap buat rangka utamanya ini nggak ada apa-apa ya, bagus semua, nggak ada keropos-keroposnya di rangka utama. Dan kita menyeberang ke bagian sana itu pun sudah ada yang ditambal, itu ada yang ditambal, tapi baguslah itu, udah buang keroposnya, udah dibuang. Kalau melihat yang bagian kiri tadi, sekarang kita ngelihat bagian kanan. Di sini nih digosok, ketemu besi dan bagus, masih bagus. Ini juga ketemu besi masih bagus, pintunya masih utuh. Ya, pintu dalamnya juga masih utuh, bagian dalamnya pintu juga masih utuh, nggak ada keropos-keropos. Ini, nah ini lantainya juga sudah ditempel, keroposannya sudah dibuang, ditempel. Itu bawah memang kelihatan parah sih, ini ada keropos, karat yang parah, entah itu keropos atau enggak. Tapi kalau berani masang berarti berani menjamin kalau itu bisa bertahan gitu. Nih joknya sudah terbakar, entah terbakar apa. Joknya sudah terbakar, entah kebakar apa. Oh, bagian atap itu cuma ada satu tembelan itu. Satu tembelan ini saja. Tutak. Nah, oke, jadi itu kondisi dari kepala baru derek Pak Darmaji. Ya memang tidak baru, cuma kondisinya lebih baik lah dibanding yang lama seperti itu. Dan kemarin juga sudah kita lihat kalau nyopot kepala truk itu sama susahnya kayak nyopot bis, karena di kepala truk ini semua perkabelan mesin juga kan langsung ada di sini. Jadi kalau di bis itu kan kayaknya lebih besar dan nyopotnya itu lebih gampang, tapi di sini kayaknya ini harus pelan-pelan, ditarik pelan-pelan. Nanti ada yang nyangkut atau tidak. Kalau masih ada yang nyangkut, harus dicek yang nyangkut itu apa, dicabut, copot, baru bisa keangkat semua. Seperti itu teman-teman. Nah oke, jadi sekian dulu nih video kali ini. Ini part 1, mencopot dan memasang kepala lama diganti yang ke B yang lebih bagus, bukan baru tapi lebih bagus. Nanti kita lihat setelah terpasang ini apakah ada reparasi apa lagi, ataukah nanti dicat ulang atau tetap merah, itu nanti kita lihat sampai nanti si derek ini bisa jalan lagi, bisa menderek lagi, melaksanakan tugasnya seperti sedia kala lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.